yang pokok-pokok apa yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Kalau untuk ekonomi syariah itu sendiri ada 11 jenis, termasuk bisnis syariah dan syariah pegadaian sedang dan lain-lain. Ya. Ternyata banyak ya Pak ya, dan nggak melulu soal pernikahan dan perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Vira Devi Arianti bisa kembali menyapa sobat-sobat PTA di luar sana melalui podcast Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Bincang-Bincang Pentagon. Nah, kali ini sudah hadir bersama saya narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Hadaud MH, merupakan salah satu hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak sudah bersedia hadir di Bincang-Bincang Pentagon kali ini. Ya, sama-sama. Nah, bersama dengan Bapak Daud, kali ini kita akan membahas tentang kewenangan peradilan agama. Mungkin di luar sana masih ada sobat PTA yang masih awam dengan lingkungan Mahkamah Agung, khususnya untuk peradilan agama. Nah, di sini Bapak Daud akan membantu kita mengupas tuntas tentang peradilan agama dan kewenangannya ya Pak ya. Iya, betul. Nah, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya pertama menyampaikan terima kasih kepada tim Bincang-Bincang Pentagon yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan apa yang menjadi kewenangan Badan Peradilan Agama atau lebih khusus Pengadilan Agama. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman itu dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Khusus untuk Mahkamah Agung itu dilaksanakan oleh badan peradilan di bawahnya, di mana dalam pasal 25 undang-undang yang sama disebutkan bahwa badan peradilan di bawah Mahkamah Agung itu adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Ini yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman hanya menurut apa yang saya alami sendiri dari kalangan masyarakat. Kalau saya bergaul dengan sesama teman, kebanyakan kita itu belum paham betul apa yang menjadi kewenangan peradilan agama. Bahkan di kalangan yang terdidik sekalipun pengetahuannya sangat minim. Kalau ditanya pengadilan agama, ya konotasinya tempat untuk mengajukan perceraian itu toh. Jadi padahal kita tahu bahwa peradilan agama ini sebagai peradilan negara itu diberi kewenangan. Oleh karena itu saya berpikir perlu ada sosialisasi kepada masyarakat, bukan berarti bahwa kita ingin mencari perkara, tapi kita ingin memberi pemahaman bahwa negara ini menyiapkan suatu lembaga memfasilitasi masyarakatnya, khususnya yang beragama Islam, agar nanti kalau ada permasalahan hukum tidak diselesaikan sendiri-sendiri atau main hakim sendiri, tapi dia datang ke pengadilan untuk minta penyelesaian sengketa yang sedang dihadapi, baik sengketa keluarga maupun sengketa masalah kebenaran. Saya kira itu pengantar dari saya.
Iya Pak, betul sekali Pak kalau soal yang awam itu ya Pak ya. Nah, untuk peradilan agama, perkara-perkara apa saja Pak yang menjadi kewenangan peradilan agama, pengadilan agama? Iya, di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama, dalam pasal 49 itu disebutkan bahwa kewenangan peradilan agama itu meliputi bidang perkawinan. Nah, perkawinan itu sendiri ada 22 Pak. 22 jenis perkara di sana. Ya, di situ termasuk perceraian yang diajukan oleh pihak laki-laki, namanya cerai karena talak. Ada yang diajukan oleh istri, cerai gugat. Di samping yang mungkin kalau saya sebutkan waktunya tidak cukup, ada termasuk penyelesaian sengketa harta benda, harta bersama antara suami istri pasca perceraian. Termasuk kalau ada yang suami yang mau beristri lebih dari satu, poligami ada di sana. Ada juga yang pernikahannya tidak tercatat, mengajukan pengesahan nikah atau isbat nikah. Atau juga ada yang belum cukup umur tapi sudah mau menikah karena memang sudah waktunya harus menikah karena memang sesuatu hal, ada namanya perkara pengajuan dispensasi nikah. Itu antara lain yang kurang lebih 22. Ya. Yang berikut masalah kewarisan, masalah waris. Saya ingin menyampaikan bahwa di dalam penjelasan pasal 49 ayat 1 itu, Undang-Undang Nomor 3 2006, itu dijelaskan bahwa apa saja yang diselesaikan oleh pengadilan agama dalam sengketa waris. Yang pertama, penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris. Yang kedua, penentuan harta peninggalan dari si pewaris. Yang ketiga, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Dan yang keempat, melaksanakan pembagian. Ada 4 unsur itu yang harus diselesaikan oleh pengadilan. Itu kalau perkaranya diajukan secara kontentius atau ada unsur sengketanya. Lain halnya kalau pihak atau masyarakat hanya ingin ditetapkan ahli waris, bisa diajukan secara volunteer atau dalam bentuk permohonan. Hanya memang Mahkamah Agung berpendapat kalau mau mengajukan penetapan ahli waris itu harus lengkap seluruh ahli waris, tidak boleh ada yang disembunyikan dan harus dilayani secara terbatas untuk kepentingan tertentu, tidak boleh secara umum. Itu masalah kewenangan yang kedua. Ada 9 Pak. Ada wasiat, ada hibah, ada wakaf. Ini wakaf ini yang sudah banyak juga masuk ke pengadilan sengketa wakaf, seperti yang baru-baru ini dari wilayah Kabupaten Gorontalo ada beberapa yang sudah diselesaikan. Yang kurang ini masalah zakat, infak, dan sedekah. Kewenangan yang ke-9 yang ini yang karena memang banyak di pengadilan agama masalah sengketa ekonomi syariah. Sengketa ekonomi syariah ini sudah beberapa perkara juga masuk ke pengadilan tingkat banding. Itu pada umumnya sengketa antara nasabah dengan bank. Yang pokok-pokok apa yang menjadi kewenangan pengadilan agama, kalau untuk ekonomi syariah itu sendiri ada 11 jenis, termasuk bisnis syariah dan syariah pegadaian sedang dan lain-lain. Ya. Ternyata banyak ya Pak ya, dan nggak melulu soal pernikahan dan perceraian, bahkan tadi sedekah dan infak juga masuk. Termasuk kewenangan dari pengadilan agama. Nah, untuk di wilayah Gorontalo sendiri Pak,
sekiranya kalau semisal ada masyarakat yang ingin meminta bantuan, dapat mengajukan permohonan berperkara itu di mana saja, Pak? Oh iya, jadi untuk pengajuan itu kalau di dalam hukum acara itu kan dikenal dengan kewenangan pengadilan itu kan ada kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kalau kewenangan absolut itu seperti yang saya sebutkan tadi ada 9 macam itu, tapi kalau menyangkut wilayah itu kewenangan relatif. Nah, oleh karena itu kalau misalnya orang yang berdomisili di Kota Gorontalo, dia mengajukannya di Gorontalo, di Kota Gorontalo. Jadi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo kan ada 6 pengadilan agama tingkat pertama, pengadilan tingkat pertama. Jadi di sana, tapi ada beberapa kekhususan yang diatur oleh hukum acara, antara lain kalau misalnya istri berdomisili di Kota Gorontalo, kemudian suami ada di Kabupaten Gorontalo, maka istri tetap mengajukan perkara. Dan ini harus perceraian, tetap mengajukan di Pengadilan Agama Gorontalo. Tapi sebaliknya, kalau suami yang mau mengajukan, dia tinggal di Kabupaten Gorontalo, istrinya di Kota Gorontalo, maka dia harus mengajukan di Kota Gorontalo, tidak di Kabupaten. Itu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang 789 itu. Kalau kita melihatnya untuk kepentingan istri, jadi kalau istri misalnya tidak nyaman tinggal tempat tinggalnya di Kabupaten Gorontalo, kemudian pergi ke Jawa, dia dapat menggugat di Jawa. Oh, begitu. Sepanjang dia tidak karena meninggalkan rumah dengan sengaja meninggalkan rumah, tapi karena memang ada alasan hukum kenapa dia harus pergi, misalnya dia terancam atau tertekan terus-menerus, bukan karena misalnya dia ingin melarikan diri atau sengaja turun dari rumah itu. Ya, tapi itu nanti akan dibahas oleh para narasumber yang lain. Ya. Kemudian Pak, kalau untuk biaya berperkaranya sendiri bagaimana di pengadilan agama? Ya, di pengadilan agama itu bagi orang yang katakanlah miskin atau kalau dikatakan miskin terlalu tidak mampu. Ya, dia orang yang tidak mampu membayar biaya perkara itu dapat mengajukan secara prodeo atau tanpa biaya. Nah, karena di pengadilan agama itu disiapkan dalam DIPA, pemerintah menyiapkan anggaran untuk biaya perkara bagi yang tidak mampu, dan itu cukup menyerahkan misalnya jam kesmas atau mungkin ada surat-surat keterangan berhubungan ketidakmampuannya, bahkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa, cukup itu. Kemudian, dan sekarang kan lebih dipermudah lagi, cukup diteliti oleh sekretaris, dinyatakan yang memenuhi syarat, dibebaskan oleh ketua. Untuk kecuali kalau anggaran di dalam DIPA itu sudah habis, kemudian diproses sesuai dengan hukum acara, harus ditetapkan oleh majelis hakim untuk dibebaskan dari perkara. Tapi pada umumnya itu masyarakat juga perlu diberitahu bahwa di pengadilan agama itu disiapkan dana untuk mereka-mereka yang ingin berperkara kemudian tidak mampu membayar biaya perkara. Baik, untuk selanjutnya Pak, sebagai penutup mungkin dari Bapak Daud ada semacam closing statement? Iya, saya menghimbau masyarakat di Gorontalo ini kalau ada permasalahan hukum kemudian tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, sebaiknya datang ke pengadilan. Bisa datang langsung ke pengadilan, menghubungi petugas PTSP yang sudah disiapkan oleh pengadilan, dan
Jangan takut nanti kalau datang ke pengadilan, wah ini biayanya berapa ini. Saya juga ingin mengingatkan hati-hati dengan orang yang bertindak sebagai perantara mengatasnamakan pengadilan. Jadi itu saya ingin tegaskan bahwa di pengadilan itu masalah biayanya sudah ditetapkan oleh ketua-ketua pengadilan, sudah jelas apa saja yang dibiayai. Bahkan dengan peradilan elektronik, sistem administrasi perkara secara elektronik sekarang itu biaya panggilan itu sudah sangat minim biayanya. Sangat Karena ringan. nanti penyampaian panggilan-panggilan secara melalui kantor pos tidak diantar langsung, dia jelas biayanya berkurang. Itu saya kira itu ya, jangan sampai menyelesaikan sengketa dengan cara sendiri kemudian justru berakibat pada tindakan-tindakan yang di luar hukum. Ya, sekian sesi podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Daud telah berbagi informasi dengan kita. Karena keterbatasan waktu, sebenarnya banyak sekali kewenangan peradilan agama ini, tapi kita akan mengupas lebih jauh lagi nanti di sesi podcast selanjutnya. Saya Fira Devi Arianti, terima kasih telah menyaksikan podcast ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.